Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan niat yang baik dan hati yang ikhlas kita mampu menyerap pembelajaran hari ini dengan baik. Selanjutnya kita absen dulu ya. Ya, Pak. Intan, Hadir, Pak. Ilham, Fitri. Sakit, Pak. Sakit apa Fitri? Demam. Tadi masuk rumah sakit. Demam ya. Mungkin dirapikin dulu tempat duduknya. Nah, pada kesempatan minggu lalu kita telah membahas tentang komputer dan juga perangkat-perangkatnya. Nah, sekarang siapa dari Anda sekalian yang masih ingat? Atau coba deh definisikan apa itu komputer. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Intan, silakan. Komputer itu adalah perangkat pintar yang mampu melakukan berbagai tugas mulai dari yang rumit sampai yang mudah. Mulai dari yang mudah sampai yang rumit. Ya, benar. Apakah ada tambahan? Tidak, Pak. Terus, baik, apa yang dikatakan Intan benar. Jadi komputer merupakan alat elektronik ya, perangkat alat elektronik di mana kita bisa memasukkan input, kan, menginputkan data atau informasi, kemudian diolah dalam komputer, bertanya dan informasi, kemudian komputer juga mampu menghasilkan keluaran atau ada outputnya, baik itu berupa teks, informasi, data, gambar, video, dan informasi lainnya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang komponen-komponen pada komputer, di mana ada 3 komponen dalam komputer. Yang pertama itu ada hardware, kemudian software, dan juga firmware. Nah, pada hari ini saya akan membagi Anda sekalian menjadi 2 kelompok, di mana kelompok pertama akan membahas tentang hardware, kemudian kelompok 2 akan membahas tentang software. Baik, saya akan membaginya dulu ya. Ya, Pak. Kelompok yang pertama yaitu Ilham, kemudian Raffi, kemudian juga Rijal ya. Kelompok 2 yaitu Intan, kemudian Ijul, dan juga Sobi ya. Baik, silakan masing-masing Anda duduk per kelompok, kemudian buka halaman 156. Kelompok 1 akan membahas tentang hardware, kemudian kelompok 2 akan membahas software. Baik, saya beri waktu Anda 15 menit ya. Silakan dibaca dan didiskusikan. Baik, mungkin waktunya sudah habis ya. Sudah didiskusikan dengan kawan-kawannya? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, mungkin silakan kelompok 1 perwakilannya untuk membacakan atau menampilkan proses hasil diskusinya ke kawan lain. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang hardware. 1. Pengertian hardware itu adalah segala komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. 2. Fungsi hardware itu secara umum ada 4 fungsi utama dari hardware. Di antaranya adalah 1. Menerima input, 2. mengolah data atau informasi, 3. memberikan output, 4. menyimpan data atau informasi. 3. Jenis-jenis hardware dan contohnya. 1. Perangkat masukan, yaitu berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Contohnya keyboard, mouse, webcam.
Dua, perangkat pemrosesan, yaitu berfungsi untuk mengolah atau memproses data atau informasi. Contohnya CPU, VGA, dan RAM. Tiga, perangkat keluaran, yaitu berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Contohnya printer, monitor, dan proyektor. Empat, perangkat penyimpanan, yaitu hardware yang dapat menyimpan informasi dan data, baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. 5. Perangkat tambahan, yaitu hardware yang berfungsi membantu komputer dalam menjalankan perintah dari pengguna. Contohnya modem. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Itu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Saya Pak. Ya, silakan. Dari kelompok 2. Terima kasih kepada Bapak. Coba oleh kelompok 1 sebutkan contoh dari perangkat penyimpanan, karena tadi dari presentasinya tidak ada disebutkan contoh dari perangkat penyimpanan. Terima kasih Pak. Ya. Silakan kelompok 1 dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh dari perangkat penyimpanan adalah hard disk dan flash disk. Bagaimana kelompok 2? Ya. Sudah bisa dipahami Pak? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Sudah, cukup. Silakan kembali Ilham dari kelompok 1. Kita beri aplaus dulu ya untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, siapa yang mau maju? Saya Pak. Ya, silakan Intan. Maaf Pak. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membahas tentang software, yang dimana software ini berarti perangkat lunak dan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Lalu kemudian ada macam-macam software ini adalah pertama program aplikasi, lalu kemudian yang kedua word processing, lalu kemudian yang ketiga program database, lalu kemudian program spreadsheet dan lain sebagainya. Lalu kemudian untuk jenis-jenis softwarenya, yang pertama ada sistem operasi, lalu kemudian ada program aplikasi, lalu kemudian ada bahasa pemrograman. Nah, adapun dari fungsi dari software, yang pertama fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi. Lalu kemudian yang kedua mengatur berbagai hardware. Lalu kemudian yang terakhir menjadi penghubung antara software-software lainnya dengan hardware. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan dulu Pak. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Ya Pak. Baik, sudah ngerti ya? Baik, kelompok silakan duduk Intan. Jadi, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah berdiskusi kemudian menampilkan hasil diskusinya ke depan. Kelompok 1 ataupun kelompok 2 sudah sangat baik gitu ya, presentasikan hasil diskusinya ke depan. Selanjutnya saya akan menambahkan mungkin sedikit ya mengenai materi pelajaran kita pada hari ini, yang mana komponen komputer. Komponen komputer terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu hardware, dan software, dan juga firmware. Yang mana hardware sudah dibahas oleh kelompok 1 dan hardware sudah dibahas oleh kelompok 2. Jadi firmware merupakan pengguna atau user. Jadi tanpa adanya user atau pengguna, komponen yang 2 lagi nggak akan berjalan dengan maksimal. Ya, misal sebagaimana kita ketahui, hardware merupakan data inputan, gitu kan, perangkat inputan untuk menginput data kepada komputer. Kemudian software berguna untuk mengolah ataupun memproses data tadi. Kemudian
ada hasilnya, ada outputnya. Tapi tanpa adanya penginstruksian atau orang yang memberikan instruksi kepada komputer, orang memberikan inputan, komponen yang hardware dan software tadi tidak akan berguna atau tidak akan berfungsi dengan baik komputernya. Nah, mungkin sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Oh ya, untuk minggu depan jangan lupa dibaca dulu materinya di rumah. Sekian dulu dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1. Baik, terdiri dari 3 komponen. Bisa apa lagi? Apa gini? Puasa, Masa